Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat terkasih semuanya di Mata Pita TV, channel yang berisi pembelajaran dan pencerahan. Sebelum lanjut, kami mohonkan klik subscribe terlebih dahulu untuk berlangganan video kami, like dan bunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Jangan lupa berikan komen di video kami untuk kritik dan sarannya agar kami dapat memperbaiki metode penyampaian materinya. Dan juga share ke sahabat-sahabat terkasih agar pengetahuan dan pencerahan kami bisa tersebar luas. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pembelajaran tentang laporan keuangan konsolidasi. Adapun tujuan pembelajaran topik ini adalah pengendalian perusahaan pemilikan saham, laporan keuangan konsolidasi, teknik dan prosedur konsolidasi pada tanggal akuisisi, kertas kerja konsolidasi pada tanggal akuisisi, dan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal akuisisi. Pengendalian perusahaan pemilikan saham, di mana masing-masing perusahaan secara legal merupakan satu kesatuan yang terpisah, tapi satu dan yang lainnya mempunyai hubungan yang disebut dengan berelasi. Entitas induk atau parent company adalah perusahaan yang memegang saham perusahaan lain dan mengendalikan kegiatan perusahaan tersebut. Entitas anak merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain atau perusahaan induk. Sedangkan pengendalian itu sendiri merupakan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan mengatur kebijakan finansial dan operasional suatu perusahaan dan mendapatkan imbal hasil yang bervariasi dari kegiatan perusahaan tersebut. Holding company merupakan perusahaan yang didirikan dengan tujuan utama sepenuhnya untuk memegang saham perusahaan lain dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan-perusahaan lain tersebut. Kelompok usaha adalah merupakan entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest atau NCI itu adalah ekuitas anak yang tidak dapat diatribusikan langsung pada entitas induk. Nah, laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilities, ekuitas, penghasilan, beban, serta arus kas, entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi tunggal. Tujuan laporan keuangan konsolidasi adalah memberikan gambaran objektif aktivitas dari satu perusahaan atau economic entity. Memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan suatu kelompok perusahaan. Sedangkan manfaatnya adalah untuk memberikan informasi total sumber daya perusahaan gabungan dan memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan. Teknik dan prosedur konsolidasi pada tanggal akuisisi itu terdiri dari dua langkah. Yang pertama adalah agregasi, yaitu menggabungkan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas entitas anak ke akun entitas induk. Yang kedua, eliminasi, yaitu transaksi antar perusahaan atau intercompany transaksi atau reciprocal account. Nah, apabila ada selisih antara nilai investasi dengan aset bersih ekuitas atau perusahaan anak, maka akan muncul goodwill atau goodwill yang negatif atau diskon pembelian. Berikutnya, eliminasi
dilakukan terhadap akun timbal balik atau reciprocal account. Caranya, akun investasi dieliminasi dengan ekuitas entitas anak. Apabila kepemilikan di bawah 100% pada entitas anak, akan muncul kepentingan non-pengendali atau NCI. Perbedaan antara nilai wajar dengan nilai buku harus diperhitungkan di dalam konsolidasi, yaitu nilai wajar yang dikonsolidasi. Goodwill akan muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai wajar. Yang kedua, eliminasi akun, yaitu atas utang dan piutang antara induk dan anak harus dihapuskan atau dieliminasi. Lalu digambarkan dalam bentuk diagram, laporan keuangan induk ditambah laporan keuangan entitas anak dikurangi intercompany transaction atau reciprocal account akan menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Nah, adapun kertas kerja konsolidasi pada tanggal akuisisi, secara umum ini terdiri dari 3 kolom utama. Yang pertama, kolom neraca parsial yang berisi nilai akun posisi keuangan masing-masing entitas induk dan entitas anak sesuai nilai buku pada tanggal akuisisi. Kolom yang kedua, penyesuaian dan eliminasi yang berisi eliminasi investasi dengan ekuitas entitas anak dan kepentingan non-pengendali saat akuisisi, penyesuaian selisih nilai wajar dengan nilai buku entitas anak, dan eliminasi reciprocal account. Kolom yang ketiga yaitu saldo konsolidasi, berisi jumlah nilai induk dan anak serta penyesuaian eliminasi sesuai debit kredit. 3 tahapan yang harus dilalui dalam membuat kertas kerja konsolidasi saat akuisisi, yaitu kita mulai dari kolom yang pertama, dilanjutkan dengan kolom yang kedua, terakhir kolom yang ketiga. Caranya, kolom yang pertama menyusun laporan keuangan parsial entitas induk dan entitas anak, yaitu menyusun kembali laporan keuangan pada kolom masing-masing entitas di kertas kerja konsolidasi, selesaikan per masing-masing entitas. Pastikan total aset dan total kewajiban dan ekuitasnya sama. Baru bisa dilanjutkan dengan mengisi kolom yang kedua, yaitu penyesuaian eliminasi konsolidasi. Ada 3 penyesuaian secara umum yang bisa dibuat di kolom ini, yaitu pertama, eliminasi investasi saham dengan ekuitas entitas anak. Kepemilikan di bawah 100% akan memunculkan pengakuan kepentingan non-pengendali atau NCI. Yang kedua, penyesuaian selisih nilai buku entitas anak dengan nilai wajar, termasuk di dalamnya pengakuan utang pajak tangguhan, besarnya tarif PPh kali penyesuaian atas selisih nilai wajar, dan goodwill. Yang ketiga, eliminasi reciprocal account. Pastikan total debit dan total kreditnya sama. Baru bisa dilanjutkan dengan kolom yang ketiga, yaitu menentukan nilai saldo konsolidasi masing-masing akun. Caranya, yang pertama, menghitung saldo setiap akun nilai entitas induk plus nilai entitas anak plus minus debit kredit kolom penyesuaian eliminasi, hasilnya merupakan saldo konsolidasi. Total nilai akun aset serta total nilai akun kewajiban dan ekuitas. Pastikan total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya, neraca konsolidasi akan disusun berdasarkan nilai-nilai yang terdapat di kolom saldo konsolidasi. Kita break. Klik subscribe. Jangan lupa like, comment, and share.